Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang cukup menegangkan yang berjudul The Ledge tahun 2022. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita untuk melarikan diri dari kejaran para pemuda psikopat. Dalam pelariannya, dia terpaksa harus memanjat sebuah tebing yang sangat curam. Lantas siapakah para pemuda itu dan kenapa mereka mengejarnya? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan dua gadis bernama Sophie dan Kelly, di mana saat itu mereka sedang berada di sebuah kabin yang terletak di kaki gunung. Mereka berdua merupakan pemanjat tebing dan keberadaan mereka di sana tak lain untuk memanjat tebing pegunungan tersebut. Oh, here we are. Sesaat kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan sekelompok pria yang juga akan mendaki. Di sana Sophie terlihat tertarik kepada salah satu pria yang diketahui bernama Josh. Hal itu bisa dilihat dari cara dia menatapnya. Setelah Sophie dan Kelly kembali masuk, tiba-tiba Josh menghampiri mereka. Lalu di sana mereka pun berkenalan. Di sana si Josh pun mengatakan bahwa nanti malam dia dan teman-temannya akan mengadakan sebuah pesta kecil. Lalu Josh pun mengajak Sophie dan Kelly untuk bergabung. Kedua gadis itu pun sangat berterima kasih atas ajakannya, namun mereka memutuskan untuk merundingkan hal itu terlebih dulu. Seperginya Josh dari sana, terlihat Sophie yang sedang membujuk Kelly agar mau bergabung dengan para pria itu. Namun pada awalnya Kelly menolak untuk ikut, terlebih besok pagi mereka harus segera mendaki dan tentunya nanti malam mereka harus beristirahat dengan cukup. Namun karena Sophie terus membujuknya, dengan terpaksa akhirnya Kelly pun menuruti ajakan Sophie. One drink. Really? Malam pun tiba. Terlihat mereka pun sedang berbincang-bincang dan saling bercanda tawa. Tentunya sembari ditemani dengan minuman untuk menambah kehangatan. Dalam perbincangan itu, para pria tersebut sempat merasa malu ketika mengetahui Kelly dan Sophie akan memanjat tebing melalui jalur yang berbahaya. Sementara mereka akan melalui jalur pendakian yang paling aman. Di sana Sophie pun sempat meledek mereka. Dengan nada bercanda, Sophie mengatakan bahwa para pria itu seperti anak kecil karena memilih jalur pendakian tersebut. Namun saat itu, para pria tersebut memaklumi candaan Sophie karena saat itu Sophie dalam keadaan mabuk. Lalu sesaat kemudian, Kelly berpamitan untuk tidur terlebih dulu, sementara Sophie memutuskan tetap bersama para pria itu. Di dalam kabin, terlihat Kelly sedang menonton kembali video kenangannya bersama sang pacar. Di sini diketahui bahwa pacar Kelly telah meninggal akibat kecelakaan saat mendaki, yang mana kecelakaan tersebut terjadi 1 tahun lalu di tebing yang akan mereka panjat esok hari. Hal itulah yang membuat Kelly saat ini berada di sana, yaitu untuk mengenang kematian sang kekasih. Kembali pada Sophie yang terlihat semakin akrab dengan Josh. Karena sudah terlalu mabuk, lagi-lagi saat itu Sophie melontarkan kata-kata candaan kepada Josh yang seperti mempertanyakan kelelakian Josh. Meskipun saat itu Josh tak bereaksi, tapi ekspresinya terlihat seperti tidak senang. Lalu setelah itu Sophie berpamitan untuk buang air kecil di tempat yang cukup sunyi. Namun sesaat kemudian tiba-tiba Josh beranjak dan berniat menghampiri Sophie. Di sana 3 orang temannya pun sempat melarang, akan tetapi Josh tak memperdulikannya. Sontak saja Sophie pun kaget dengan kedatangan Josh. Di sana Josh mulai berperilaku kasar dan berniat memperkaos Sophie. Teriakan Sophie pun didengar oleh ketiga teman Josh. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Ray mencoba menghentikan perbuatan Josh dan diikuti 2 teman lainnya. Bersamaan dengan itu Sophie pun langsung berlari ke dalam hutan.
Lalu keempat pria tersebut mengejar Sophie berniat untuk menjelaskan bahwa yang terjadi tadi adalah kesalahan. Namun Sophie yang sudah ketakutan pun tak percaya lagi pada mereka. Dia terus berlari sampai akhirnya dia terpojok di bibir tebing. Di sana salah satu pria yang bernama Jack menangkap Sophie dari belakang. Namun secara spontan Sophie menggigit tangan Jack hingga terluka. Dan tanpa diduga, Josh menghantam wajah Sophie hingga dia terjatuh ke dasar tebing. Di kabin, Kelly pun terbangun ketika mendengar suara keributan tersebut. Lantas dia pun keluar dan merasa heran karena tak nampak seorang pun di tempat mereka tadi berkumpul. Lalu dia pun masuk ke dalam hutan untuk mencari keberadaan Sophie dan para pria itu. Kembali ke para pria tersebut yang saat itu menghampiri Sophie ke dasar tebing. Melihat Sophie yang masih hidup, Ray pun mencoba untuk menghubungi 911. Namun hal itu langsung dicegah oleh Josh karena jika Ray menghubungi 911 mereka pasti akan masuk penjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Are you all out of your fucking minds? Di sana mereka pun terlibat perdebatan karena bingung harus berbuat apa. Dalam perdebatan itu pun terungkap bahwa saat mereka remaja, mereka pernah menghilangkan nyawa seseorang, namun mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Hal itulah yang kemudian membuat si Josh berpikir untuk menghabisi Sophie. Ketiga temannya pun pada awalnya tak setuju, akan tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. We can't do that. What are you doing? Kemudian si Josh mengambil batu besar dan menghantamkannya ke kepala Sophie. Lalu dia menyuruh teman-temannya untuk bergantian melakukannya. Namun karena Ray menolak melakukannya, Josh pun melumuri tangan Ray dengan darah Sophie. Jesus Christ, no! Take it. Setelah itu, mereka berempat membuang jasad Sophie ke tebing yang lebih dalam. Namun bersamaan dengan itu, tanpa mereka sadari kelakuan mereka disaksikan dan direkam oleh Kelly. Namun sialnya, melihat jasad temannya dibuang, Kelly dengan spontan berteriak. Tentu saja keberadaannya pun langsung diketahui oleh para pria itu. Terlebih saat itu Josh melihat Kelly telah merekamnya. Lalu Kelly pun segera melarikan diri dan berniat kembali ke kabin, diikuti para pria itu yang langsung mengejarnya. Para pria itu berpencar untuk menangkap Kelly. Lalu ketika Kelly sampai di dekat kabin, dia bertemu dengan Ray yang lebih dulu tiba di sana. Namun tanpa diduga saat itu Ray membiarkan Kelly pergi. Kemudian Kelly pun mengambil peralatan mendakinya di kabin dan langsung melarikan diri. Singkat waktu, tak terasa saat itu hari mulai terang. Kelly berlari menuju tebing dan para pria itu masih terus mengejarnya. Dengan keahlian memanjatnya, Kelly pun langsung memanjat tebing dan memilih jalur pendakian yang berbahaya. Salah satu pria yang bernama Tyler pun nekat mengikuti Kelly dan terus berusaha merebut kamera itu. Lalu sesaat kemudian, ketika Tyler hampir berhasil meraih Kelly, Kelly pun menendangnya dan otomatis Tyler terjatuh hingga kakinya pun patah. Melihat itu, para pria tersebut memutuskan untuk menghentikan pengejaran sementara dan kembali ke kabin untuk mengobati Tyler. I found these in the girls' cabin. 24 hours, okay? Setelah itu, para pria tersebut kembali ke tebing dengan membawa perlengkapan pendakian. Namun sesampainya di tebing, Josh lupa membawa sarung tangannya dan kembali ke kabin untuk mengambilnya. Ketika Josh pergi, Ray mencoba berbicara kepada Jack agar tak meneruskan pengejaran dan lebih baik melapor pada polisi bahwa kematian Sophie adalah perbuatan Josh. Namun di sini Jack berpihak kepada Josh karena Josh telah banyak membantu mereka di masa lalu. Tell them the truth about what happened. What about the bite marks on my hand? How long have we all known each other? Beberapa saat kemudian, karena Josh tak kunjung kembali, Jack pun menyusul Josh ke kabin. Namun ketika baru tiba di depan kabin, Josh pun keluar sembari membawa sarung tangannya.
lalu mengajak Jack kembali ke tebing. Di sana Jack merasa curiga kepada Josh apa yang telah dia lakukan di dalam kabin. I thought I told you to wait. Kembali pada Kelly. Dengan berbekal peta pendakian, dia pun terus berjuang untuk mencapai puncak. Namun ketika dirinya beristirahat untuk minum, tanpa sengaja dia menjatuhkan botol airnya. Walaupun sempat panik, Kelly pun kembali melanjutkan pendakiannya, sementara para pria itu terlihat mendaki melalui jalur lain yang lebih aman. Singkat waktu, dengan perjuangannya Kelly hampir sampai di puncak tebing. Namun sialnya, ketika dia sedang berusaha naik, ternyata Josh telah terlebih dulu tiba di sana. Mengetahui itu, Kelly pun mengurungkan niatnya dan akhirnya dia terjebak di tempat itu. Is that you, Kelly? Menyadari Kelly ada di bawahnya, Josh pun mencoba berbicara kepada Kelly bahwa yang dia butuhkan hanya kamera itu. Josh pun memberikan tali kepada Kelly dan membujuk dia untuk naik. Namun Kelly menolaknya dan malah menantang Josh. Hal itu tentu saja membuat Josh semakin marah. Well, if this is the way you want it. Waktu pun berlalu. Terlihat Kelly sedang memasang tenda bekas para pendaki terdahulu. Secara kebetulan, dalam tenda tersebut juga terdapat air minum dan sedikit mengobati dahaganya. Dan sesaat kemudian, Kelly berhasil memasang tenda itu dan dia pun akhirnya bisa beristirahat. Karena bersamaan dengan itu, malam pun telah tiba. Beberapa saat kemudian, ketika Kelly tertidur, Josh dan Jack mulai mengganggu Kelly dengan mengayunkan sebuah tas ke tendanya. Sontak saja Kelly pun panik dan hampir terjatuh, namun saat itu dia berpegangan pada tas tersebut. Mengetahui itu, si Josh mengambil pisau dan memotong talinya agar Kelly ikut terjatuh. Namun untungnya Kelly berhasil meraih batu dan akhirnya dia pun selamat. Namun tak sampai di situ, tak lama kemudian Jack turun untuk mengambil kamera itu. Dengan merusak tenda, dia pun berusaha mengambil tas milik Kelly. Namun saat itu Kelly melawan dengan menusukkan pisau ke tubuh Jack. Kelly pun terpelanting dan hampir terjatuh, namun dia berpegangan ke kaki Jack. Mengetahui itu, Josh dan Ray pun menarik mereka. Saat itu Kelly pun hampir tertangkap, namun dia kembali berhasil lolos. Namun sialnya, pengait tendanya terlepas dan tendanya pun terjatuh. Hal itu membuat Kelly hanya bisa terduduk di tempat itu. Setelah kembali gagal, Ray menyarankan agar mereka menghentikan semua itu. Karena menurutnya Kelly tak akan bisa bertahan dengan kondisi kehausan dan lambat laun dia pasti akan terjatuh bersama kameranya dan otomatis barang bukti pembunuhannya pun akan hancur. Mendengar itu Josh seperti menyetujuinya dan mengatakan akan turun dari sana esok pagi. Lalu dia akan menghubungi tunangannya agar mengirimkan bantuan untuk Jack dan Tyler yang terluka. Mendengar perkataan Josh, Jack sedikit ragu bahwa Josh akan melepaskan Kelly begitu saja. Dia pun juga tak percaya dengan ucapan Josh yang akan menghubungi tunangannya. Karena Jack tahu Josh dan tunangannya sudah lama tidak berhubungan. Selain itu, Jack juga mencurigai Josh bahwa dia telah membunuh Tyler saat mengambil sarung tangan di kabin tadi. Jack pun mengungkapkan hal itu kepada Ray ketika melihat Josh tertidur lelap. Dia juga mengajak Ray untuk turun dari tebing sebelum Josh terbangun. Namun sebelum turun, Ray berniat untuk mengirimkan sinyal bantuan dari arloji yang ada di tangan Josh. Dia pun mengendap-endap menghampiri Josh. Namun tiba-tiba
Josh pun murka mengetahui kedua temannya tak lagi mendukungnya, karena ternyata dari tadi Josh hanya berpura-pura tidur dan mendengar semua percakapan Jack dan Ray. Singkat waktu, ketika semuanya tertidur, Jack terbangun untuk kencing di bibir tebing. Namun saat itu Josh diam-diam menghampirinya. Lalu dengan teganya dia menghantam kepala Jack dan otomatis Jack pun terjatuh ke dasar tebing. Setelah itu dia juga membuang semua peralatan milik Jack. Hal itu pun diketahui oleh Kelly yang saat itu masih terjaga. Sesaat kemudian Ray terbangun dan menanyakan keberadaan Jack. Di sana si Josh mengatakan bahwa Jack telah turun terlebih dulu. Mendengar itu si Ray pun mempercayainya. Lalu tak lama kemudian terlihat Josh sedang bersiap-siap untuk turun ke tempat Kelly dan akan menghabisinya. Namun di sana Ray menawarkan diri agar dirinya saja yang turun menghabisi Kelly. Give me the hammer. Akhirnya Ray pun turun menghampiri Kelly. Di sana dia membujuk Kelly agar mau menyerahkan kamera itu agar dia bisa terbebas dari Josh. Ray juga mengatakan bahwa sebentar lagi bantuan pasti segera datang karena saat itu Jack sudah turun ke kabin. Namun di sana Kelly memberitahu Ray bahwa temannya itu telah tewas dijatuhkan oleh Josh. Mendengar itu sontak saja Ray pun kaget. Dia berpikir mungkin saja setelah itu dia yang akan Josh habisi. Lalu Ray kembali meminta kamera itu dan tanpa diduga Kelly pun memberikannya. Kemudian Ray menyuruh Kelly untuk berteriak agar Josh percaya bahwa Kelly telah dia habisi. Setelah itu Ray pun kembali ke atas dan menyerahkan kamera tersebut kepada Josh. Namun ternyata Kelly telah mencabut memori kamera tersebut dan sontak saja Josh pun semakin murka. The memory card isn't in the camera. Kidding me? Bersamaan dengan itu, Ray berniat menelpon Tyler, namun ternyata HP Tyler berbunyi di tas milik Josh. Mendengar itu, Ray pun langsung menyerang Josh karena dia teringat ucapan Jack yang menduga Josh telah membunuh Tyler saat di kabin tadi. Akan tetapi, Josh terlalu kuat untuk Ray. Dengan sadisnya, Josh menghajar Ray lalu membakar temannya sendiri hidup-hidup. Setelah menghabisi teman-temannya, Josh pun memutuskan untuk turun menghampiri Kelly. Mengetahui itu, Kelly pun bersiap-siap dengan pisaunya. Sesampainya di tempat Kelly berada, Josh pun meminta agar Kelly menyerahkan kartu memori kamera itu dan akan menukarnya dengan cincin tunangan Kelly yang sempat ia rebut. Lalu Kelly pun mengatakan bahwa kartu memori itu telah ia sembunyikan dalam lubang yang tak jauh dari sana. Josh pun bergelayun ke lubang itu, namun ternyata Kelly membohonginya karena di lubang tersebut ternyata terdapat seekor ular. Sontak saja Josh pun marah dan berusaha menjatuhkan Kelly. Di situ mereka pun saling serang dan akhirnya Kelly berhasil memotong tali pengikat Josh. Josh pun berpegangan pada batu dan memohon agar Kelly membantunya naik. Melihat Josh tak berdaya, Kelly mengambil kembali cincin tunangannya dan menyalakan sinyal bantuan di arloji milik Josh. Lalu setelah itu dia menginjak tangan Josh dan akhirnya Josh pun terjatuh. Now it's your turn. Lalu pagi harinya, dengan tenaga yang tersisa Kelly pun naik ke puncak tebing untuk menunggu bantuan. Lalu setelah itu, film pun selesai.